الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حجتنا حجتكم جميعا حجة دنيوية وأخرى في الأمر الإسلامية من سيدنا محمد رسول الله والذين من المسلمين شلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 956. Seratus 56. Sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Niki keterangan lanjutan kandeng kali nopo sing di bawah sekolah wingi. Wa ayatul lahumul lailu madadan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ada sebagian daripada bagian daripada ayat yang ada di surat Yasin, di antara niki menika maringi keterangan tentang kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, makasih. Kekuasaan, kebesaran dan kemutlakan kuasanya Allah anginipun mengatur alam raya. Asal kalau ini diaturakan wa ayatul lahumul lailu. Satu di antara tondo inggih menika terjadinya pergantian antara malam dan siang. Terus disebutaken lail baru nahar. Sebab malam niku lebih pertama diciptakan daripada siang. Nomor kali waktu malam niku lebih utama daripada waktu siang. Kalau ingin diaturakan satu di antara sebabnya karena malam niku diambil dari malamnya surga, sehingga minjang dan surga niku mboten malam, yang ada hanya siang, karena malamnya surga sudah ditaruh di bumi.
Ngaten-ngaten siang niku diambil dari neraka, sehingga neraka niku mboten nenten siang, mboten nenten waktu siang. Sebab neraka niku zulmah, kegelapan. Artosipun karena di surga itu tidak ada malam, maka tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Sebab ahlul jannah benjang niku selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu menikmati. Kados matastahi anfusuhum. Matastahi anfusuhum itu artinya yang menyenangkan diri. Nah, kalau misalnya orang itu ngantuk, nonton film karena ada malam, berarti saat itu dia tidak menikmati karena ada jeda untuk tidur itu. Dan tidur itu bagian daripada atau mendekati kematian. Sehingga kula kali jenengan lek matun film, tangi film niku kan doane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ya, yang telah membangkitkanku dari kematianku. Sehingga yang film niku mendekati kematian. Nah, sementara yang surga niku selalu khalidina fiha, mboten enten kematian dan selalu kekal abadi. Nah, niku beberapa keterangan-keterangan yang bisa kita ambil dari kitab niki. Termasuk minjing wonten namine malam nisfu Sa'ban. Sados bunyinya niku lailatan min nisfi Sa'ban. Mboten naharon min nisfi Sa'ban. Tapi lailah. Jadi minjang tanggal pertengahan Sa'ban wonten malam namine malam nisfu Sa'ban. Yang saat niku Allah mengampuni dosa kita. Kecuali dua niku yang musyrik kali musah. Terus bangsul-bangsul malih temeniku wonten keterangan mana yang lebih afdol antara malam atau siang. Tapi yang namanya waktu semuanya miliknya Allah SWT. Terus ten neraka niku mboten nenten siang. Karena di neraka itu kegelapan. Sehingga wonten Syekh Bahlul. Yang moto-moto lukup Bahlul jenenge. Nah, niku ketika kita semerapi. Sejatosé wonten Bahlul. Buhlul. Syekh Buhlul. Sinten Buhlul niku? Asy-Syekh alladzi jama'a fihi sifatul khair. Seorang tua yang luar biasa dan memiliki sifat-sifat dan akhlak yang baik. Jamaknya buhlul niku bahalil. Kok dados bahlul kan Indonesia kok dados bahlul ngene niku wonten kisah sebab rumiyin wekdal Daulah Abbasiyah yang model lepat nggih. Harun Ar-Rasyid tahun 970-an Hijriah. Niku wonten seorang ulama yang memilih sikap politiknya niku berpura-pura gila. Namanya Buhlul. Sehingga identik berkonotasi lek nami Bahlul niku selalu negatif. Sebenarnya beliau itu seorang yang alim. Cuma mboten purun direpeti masalah politik niku. Akhirnya matur-matur mengambil sikap pura-pura gila. Lek pun dianggap gila kan pun mboten kenging hukum napa-napa nggih ya. Nah, niki kisahnya ngoten rumiyin. Sehingga matur-matur menjadi masyhur lek Bahlul niku tiyang mboten waras. Sampai tiyang sing bodho niku disebut Bahlul. Tapi sebenarnya nama Buhlul sendiri niku lek ditingali ten kitab dan kamus niku seorang yang mempunyai sifat mulia di dalam dirinya. Asy-Syekh alladzi jama'a fihi sifatul khair. Nah niki Buhlul niki atau Bahlul niki wau ningali neraka. Dan ternyata di neraka itu enggak ada apinya. Mulai itu gini nih.
Mangsul malih kemudian ditangleti, niki pun dijenengan ya Syekh. Aku mau ndelok nang neraka iku. Kono genine. Nunggu ta, neraka kan muncul-muncul genine ngoten. Enggak. Sejatinya neraka itu gelap, tidak ada api dan tidak terang. Dengan napa mboten neraka makin kata genine ngoten. Mboten dijawab kalian Syekhul bahwasanya yang membawa api mereka yang masuk ke dalam neraka. Jadi tiang-tiang semua penduduk neraka benjing niku wonten saiki iki. Penduduk neraka benjing niku mlebet neraka niku kalih beto api ni piyambak-piyambak. Karena bertemu satu api dengan api yang lain, akhirnya neraka itu menjadi panas. Tapi sejatinya neraka niku mboten enten api ini. Sebab tiang yang melakukan kemaksiatan, tiang ingkang melakukan maksiat niku beto api ni piyambak-piyambak. Sehingga disebutaken ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah ya. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api itu manusia. Wal hijarah niku napa? Watu. Maksudnya napa? Sesembahan-sesembahan yang mereka yakini dan mereka berbuat syirik dengan melakukan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka niku nggak ditimbali sedoyo gede obong kenging gening ya. Sehingga Gusti Allah mboten ngobong, tapi mereka sendiri yang membakar dirinya dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah niki versi cerita niku ngoten. Sehingga tiang yang melakukan kemaksiatan niku nyalap api niku ten mana niku. Nah niki keterangan yang ngoten. Akhirnya nggih kobong ya Mbak. Sebab melakukan pelanggaran-pelanggaran dan itu menyebabkan dirinya terbakar karena perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Le api perbuatannya nggih ada akan mendapatkan pahala, kebahagiaan, kenyamanan hidup makin. Tapi lek matur ngoten melakukan kemungkaran, maka hakikatnya mereka itu telah berbuat zalim. Zalimnya adalah zalimu linafsihi, karena mendekatkan dirinya ke jurang neraka, bahkan masuk ke dalam neraka dengan membawa apinya. Ini keterangan kalau ini. Monggo kita lajengaken wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur wa ayatun lan iku tondo utawi tetenger lahum kedue kufar anna utawi sak temene ingsun iku hamalna ngemot ingsun dzurriyyatahum ing wong-wong tuane nas. Durian niku atas kalimat durian niku saged dimaknai keturunan, durian niku saged dimaknai sesepuh-sesepuh kita niku nggih termasuk durian. Monggo makna durian mriki sesepuh-sesepuh kita, leluhur-leluhur kita. Fil fulki ing dalam perahu. Qara'a ahlul Madinah wa ahlus Syam. Penduduk kota Madinah utawi Syam. Wa Yaqub wonten imam namanya Imam Yaqub. Maos dzurriyyatahum dengan bentuk jamak dzurriyyatihim. Walam yazma nasabaha wal murabbi dzurriyyah al aba wal ajdad. Sebagian yang ada dalam mushaf kita membaca dzurriyyatahum dalam bentuk mufrad. Tapi ahlu Syam, ahlu Madinah termasuk qiraah Imam Yaqub niku membaca menggunakan bentuk jamak dzurriyyatihim. Sinten dzurriyyah? Al-aba yaitu pira-pira bapak, wal ajdadu lan pira-pira mbah. Wa ismu dzurriyyah yaqau alal aulad, dan dzurriyyah juga bisa digunakan untuk memanai anak, putu, cucu, saya mau lagi cicit lan sak mengisore. Nah niku dzurriyyah. Tapi dzurriyyah juga bisa dimaknai leluhur. Jadi Gusti Allah mengingatkan bagaimana Allah
menunjukkan maha kuasanya dengan ngemot. Ngemot itu apa? Membawa dan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam perahu itu ketika terjadi fayudon, ketika terjadi banjir besar. Al-mashhun kang den kebai dimuat di dalam perahu. Maka ayat niki mengingatkan kita dengan kejadian yang dialami pada masa Nabi Nuh, sehingga disebutkan memiliki wal murad bil fulki safinatun Nuh, bahwasanya fulk artinya perahu, itu adalah safinatun Nuh, peraune Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diperintahkan kalian Gusti Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah olehmu ya Nuh perahu atas bimbingan kami, bi'ayunina, bimbingan kami. Oh ternyata Nabi Nuh niku lek kita beratosaken. Niku namine sinten? Nabi Nuh niku namine Abdul Ghaffar. Niku wonten ten kitab Imam Sawi, atas Imam Sawi niku mensarah Jalalain, Khasiatus Sawi ala Syarhi kitab Jalalain. Nah, Imam Sawi ketika bicara tentang Nabi Nuh niku maringi keterangan bahwasanya nama beliau itu termasuk generasi ke-10 dari Nabi Adam. Generasi 10 dari Nabi Adam. Naminipun Abdul Ghaffar. Ayahnya namanya Malik, Abdul Ghaffar bin Malik. Maten-maten bin Mutawasil bin Akhnah. Nah, Akhnah niki Nabi Idris. Berarti Nabi Nuh niku termasuk cicitipun Nabi Idris. Bin Yasud bin Muhalail bin Kinan bin Aus bin Sis bin Adam. Terus Nabi Sis niku Nabi putranipun Nabi Adam yang meneruskan risalah kenabian. Terus kalau ingat keterangan ngaten Nabi Adam niku nggadhahi sekawan dosa putra. Terus lahiran ping kali dosa. Ibu Hawa niku melahirkan 20 kali. Setiap melahirkan niku putra putri kembar ngoten ya. Akhirnya terjadi pernikahan disilang niku ya. Terus mboten saudara kandungnya tapi disilang. Nggih kados Qabil kalian Habil niku ya. Nah niku mati wonten terakhir anak yang ke 41 niku tunggal, mboten kembar, hanya satu. Sinten? Nabi Sis. Dari 41 putra Nabi Adam ini yang diangkat Nabi dan Rasul cuma satu, sinten? Nabi Sis. Sehingga para nabi sak sampun Nabi Adam niku jalur dari Nabi Sis. Karena Nabi Sis yang melanjutkan misi kenabiannya Nabi Adam, termasuk Nabi Idris. Nah, madunga disebataken niku wau Nabi Nuh niku keturunan dari Nabi Idris. Jadi dihitung niku sekitar 10 generasi di bawah Nabi Adam. Nabi Nuh niku digelari Nuh dari kata naha yanuhu. Naha yanuhu itu artinya meratap atau menangis atau menyesal. Kenapa kok digelari Nuh? Sebab rumiyin Nabi Nuh niku nate ningali wonten anjing yang memang tidak terawat, sehingga penampilannya niku wis mboten menarik, ngoten-ngoten bau malih anjing niku wau. Ngoten-ngoten kretek dalam hati Nabi Nuh, kewan kok elek kok ingin ngeten ya. Niku kretek mawon. Kretek ningali anjing sing kados ngoten niku kretek dalam hati Nabi Nuh, lho ono kewan kok elek koyo ngene sih. Lho ternyata anjing niku wau saged
dengan kuasa Allah, dengan takdir qadar minallahi taala. Niku ngoten ngomong niki anjing niku wae. Ya nu, lha apa sama kok ngilokno aku? Sama ngilokno aku ta ngilokno sing gawe aku. Akhirnya matur-matur Nabi Nuh tersadarkan dengan apa yang beliau napa niku dalam dirinya niku wau. Akhirnya matur menyesal matur-matur selalu dalam keadaan meratap nyuwun sepunten nyuwun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah matur-matur digelari Nuh dan terkenal dengan nama Leten barat mereka nggih Noah nggih ya. Terus kan Noah niku wonten grup musik niku nggih ya. Niku nggih kok nami Nuh niku nggih boten cocok ya. Karena Nuh itu adalah nama seorang nabi. Yang itu kemudian beliau nabi yang mempunyai usia paling panjang 950. 950 niku dakwanipun. Nah diangkat menjadi nabi dan rasul niku usia 40. Sebab sedaya para nabi niku usia 40 diangkat. Walaupun usia panjang kados Nabi Adam gitu. Kados Nabi Nuh, tapi tetap usia 40 inilah kemudian beliau menjadi nabi. Sehingga 40 tambah 950 nggak sekitar 1000-an tahun. Niki yuswani nabi Nuh. Dan begitu luar biasanya kisah Nuh dalam Al-Quran sehingga diulang-ulang terus sampai ping 43. Bahkan ada satu surat diberi nama surat Nuh. Tenjus minta somalikur surat yang ke-71 niku wonten surat naminipun surat Nuh. Lah Nabi Nuh niku mata-mata diperintahkan kalian Gusti Allah wasna'il fulka bi a'yunina. Akhirnya mata-mata Nabi Nuh tidak mata-mata langsung mendet kayu mata-mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagaimana seorang nabi dengan segala kesabaran. Dengan segala kesabaran matur-ngoten karena diperintahkan damel kapal. Niku kayune dhewe ngoten. Dan terus diparingi biji. Sehingga mungkin kita loh, itu banjir begitu luar biasa, kapalnya gak pecah kan itu. Ngoten, keratan apa? Keratan biji yang diberikan itniku minallahi ta'ala diperintahkan dumateng Nabi, diperintahkan dumateng malaikat Jibril. Mereka Jibril niku mandap mangge Nabi Nuh diparingi biji. Dari biji inilah kemudian Nabi Nuh menanamnya. Prosesnya cepat karena minallahi ta'ala kan badannya. Akhirnya sampai dados kawayu wageng wonten pohon yang sangat besar ditebang ke Nabi Nuh. Dari situlah kemudian beliau membuat perahu tawi kapal. Ini matur-matur dalam masa itulah kemudian Allah menampakkan kekuasaan dan menyelamatkan. Kan mereka wa ayatul lakum anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil mashhur. Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang taat dumateng Nabi Nuh diselamatkan kali bulan Gusti Allah dan mengikuti arahan dan bimbingannya Nabi Nuh. Mereka selamat. Putrane Nabi Nuh niku wonten sekawan. Sing mlebeten kapal niku wonten 3. Ham dan Sam, Ham dan Yafis. Nah, garwane Nabi Nuh niku 3. Sing mboten derek setunggal nggih Ibu ikan niki. Senderek kali niki garwane Nabi. Jadi umat Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Hanya 80 orang inilah yang kemudian masuk ke kapal Nabi Nuh. Sampai mboten-mboten hujan yang begitu luar biasa. Niku mboten kemawon hujan, tapi air pun mengeluarkan airnya. Napa tanah pun mengeluarkan airnya. Sehingga dawuh Gusti Allah ketika sudah selesai semuanya dan sudah yang diperintahkan untuk surut, itu kan dawuh napa? Wa ya ardubla ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul amr wa qudiyal amr fastawat alal judi. Didhawuhi ya ardubla'i wahai tanah bumi
telanlah airmu gitu ya. Abdullahi artinya ditelan, kan waktu didalakan. Nah Gusti Allah ngersakaken saat itu sudah tidak lagi hujan, tidak lagi banjir. Mongko tanah ini diperintahkan untuk menelan atau menghisap air. Waya sama'u akli'i, wahai langit, berhentilah kamu dan jangan engkau mencurahkan hujan lagi. Waya ardubla'i ma'aki waya sama'i akli'i wagidul amr, dan saat itu kemudian air itu akan menjadi surut. Wagidul ma, ya, wagidul ma, kemudian air menjadi surut. Waqudiyal amr, dan tidak ada lagi banjir dan telah terselamatkan semuanya yang ikut dengan Nabi Nuh dan ditenggelamkan semuanya yang tidak ikut Nabi Nuh. Ngoten wastawat alal judi. Ayatnya ngoten. Istawat itu atasipun berlabuh alal judi di sebuah tempat sing namine Gunung Jud. Niku wonten ten pegunungan naminipun Ararat. Wonten ten Turki mriku. Sebab Nabi Nuh niku kan diperintahkan dakwah ten tiyang Irak nggih, Mesopotamia niku. Tiyang Irak termasuk bagian Persia, yang Iran dan sebagian Turki. Akhirnya maten-maten mereka itu kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian ilmu berkembang membuat perahu utawi kapal niku. Dari napa nggih kapal Nabi Nuh niku dipelajari bagaimana maten-maten damel kapal. Diselamatkan oleh Allah. Sehingga kula kalian jenengan sedaya niki keturunan dari tiang sing wonten ten kapal niku wae. Berarti saya isgo asli ngoten. Sebab napa? Iman dumateng Nabi Nuh sing wonten ten kapal. Akhirnya ngoten nyebar hane ten pundi sami ten Mekah, akhirnya ngoten suku Sam ngoten nggih ya. Ngoten Han, Yafis, sehingga kok wonten tiang berkulit hitam, berkulit putih, ngerti kan? Kadang-kadang berkulit merah. Kulit merah niku kan sebagian ten Eropa niku Yafis. Sing Han niku ten Asia. Kalau Sam niku ten bagian Arab niku. Nah niki maten-maten menyebar dari keturunan-keturunan dan tiang-tiang ingkang derek kapalin Nabi Nuh. Kadang-kadang disebatakan ta mriki. Wa haula minna saliman humila ma'an. Manusia itu kemudian menyebar dan mereka itu nasal atau keturunan dari orang-orang yang ikut dalam kapal Nabi Nuh niku. Wa kanu fi aslabi abaihim. Qala ba'duhum al-murad bil fulki al-maskun safinatu hada zaman. Tapi mriki wonten keterangan itu bahwasanya yang disebut dengan safina niku selain safina utawi perahu Nabi Nuh, tapi yang dimaksudkan adalah safina atau perahu pada zaman model sekados niki. Niki wonten keterangan wonten. Allati tajri fil bahri wa laysa laha yadun wa rijlun taqta'u masirata isrina yauman fi yaumin wahid hadza kulluhu yadullu ala qudratina. Nah niki safina kan wonten dikira ngoten ya, wonten tangane, wonten kakine kan ngoten ya. Tapi safina niku saged berlayar. Lho sinten senahan niku? Nggih tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku sampai berbulan-bulan mboten tenggelam. Safina niku diselamatkan kalian Gusti Allah. Diarahkan kalian Gusti Allah. Bahkan wonten keterangan kapal Nabi Nuh niku sempat tawaf, tapi niki nggih namung keterangan. Niki masuk kisah Israiliyat ya. Terus tawaf. Tawaf temu di tawaf teng Ka'bah. Wonten keterangan. Tapi wonten keterangan malih banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh niku mboten melanda sedaya mboten. Hanya sebagian besar mboten. Tidak semua permukaan bumi niki banjir. Tapi Mekah niku nggih kenging sehingga longsor. Sebagian dari dinding Ka'bah niku longsor. Sehingga wekdal diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diperintahkan meninggikan
meninggikan bagian dinding Ka'bah yang longsor, kenging banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Karena ayat ini apa? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dengan meninggikan, sebab sebagian ada yang longsor, kenging banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dan niki kisah Nabi Nuh menceritakan kepada kita bagaimana kesabaran Nabi Nuh 950 tahun yang ikut Nabi Nuh niku tidak lebih dari 80 orang. Berarti di rata-rata kita nih sangat sakit umat Nabi Nuh namun wolung dosa. Kita tahu nih ansal setunggal tiang 10 tahun belum tentu siapa satu orang. Ya kan? Terus ada 950 sengderek niku namun wolung dosa. Berarti dakwah selama 10 tahun itu belum tentu dapat satu orang. Tapi Nabi Nuh niku termasuk ulul azmi. Ulul azmi kan wonten gangsal ya. Mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kalian kanjeng Nabi. Sehingga guru-guru sumiyin niku nate sajengnya. Lek tawasul ojo lali nang wong nem dari para nabi. Ketambah setunggal Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi tambah lagi Nabi Khidir ya. Nabi Musa, ini kita tawasul Nabi Khidir, Nabi Isa. Kan Nabi kita itu Rasulullah. Nah, niki menunjukkan ternyata ulul azmi tidak hanya banyaknya pengikut, tetapi kesabaran Nabi Nuh niki sing perlu kita teladani. Begitu sabar Nabi Nuh sehingga walaupun berdakwah 10 tahun belum tentu satu orang, tapi teladani kata semacam itu. Sampai kemudian qadar minallah ta'ala terjadi yang namanya banjir. Niki Mas Binda. Kita lajengaken. Wa khalaqna lakum mim mislihi ma yarkabun. Kemudian wa khalaqna lan dadekake ingsun lagum marang menungso min mislihi saking padane fulk ma ing barang yarkabuna kang padha numpak sapa annas ing ma. Artosipun aroda bihi sufun allati umilat ba'da sabinatin ala hayatiha, yaitu dibuatnya perahu atau kapal-kapal yang seperti kapalnya Nabi Nuh. Sehingga ada pertanyaan, terus kapalnya saat ini kita ngundi. Nah, ini dengan secing di browsing niku wonten ya. Ada wonten kitab namanya situs-situs Al-Qur'an. Nah, situs Al-Qur'an itu diantaranya barang-barang yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ditunjukkan dalam bentuk otentik. Termasuk diantaranya adalah kapal. Kapal yang mendarat di satu bukit namanya Bukit Ju'di yang ada di Gunung Antara yang ada di Turki. Niku wonten fotone niku. Ya senaosa kita nggih mboten kados kapal wageng ngoten ya sekian tahun nggih. Antara kita ke Nabi Nuh sekian ribu tahun, sekian puluh ribu tahun. Dan niku temriku ternyata wonten gambar yang menunjukkan bentuk daripada kapal. Dan banyak yang mengatakan itulah kapalnya Nabi Nuh. Kados niki lho. Kados Fir'aun nggih. Fir'aun tenggelam niku kan ribuan tahun. Sakderenge ketemu jasade niku Fir'aun niku tenggelam sampai ribuan tahun. Nah, pas ditemukan di Sisilia semua teten Italia niku. Ternyata Fir'aun niku ditemukan dalam jasad, dalam bentuk jasad yang utuh dengan baju kebesarannya. Jadi mboten copot selama ribuan tahun niku mboten copot, mboten lepas bajunya niku mboten lepas. Baju kebesaran sebagai seorang raja niku mboten lepas. Sehingga benar diyakini lek niku Fir'aun. Terus malih
ditinggali DNA karena saat itu telah ditemukan DNA. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pengetahuan yang cukup bagi orang-orang Mesir kuno. Kebiasaan mereka sing suge-suge, mboten mawa Firaun, tapi yang sing suge-suge niku mengawetkan jasad leluhurnya. Wonten ilmune. Ya saniki pun buat nenten ya. Sing ruwen pun wonten ilmunya sehingga mereka kan mengalami peradaban yang luar biasa. Kan niku dijahit ya. Terus awake niku moto-moto dibeleh. Didala kesedua ya bagian organ tubuh dalamnya niku wae. Ya wonten panggenane niki atine, tapi saniki pun buat nenten ya, tapi panggenane mawon. Rumiyin kula nate diparingi keterangan ngoten kali gayet niku dalam mlebet napa niku madhab nggih. Madhab niku museum sing wonten jasade Firaun niku ya. Niku ternyata temen niku wonten wadah-wadah ngoten tempat-tempat niku sanjangin apa? Niki atine, niki ususe, niki jantunge, bahkan bekas darahnya wonten. Tasih wonten niku niki darahnya. Tapi usus niki nggih pun ical pun niki pun rusak ya. Yang diawetkan kan tubuhnya. Nah niku moten-moten dijungkir. Tiang ini kok dijungkir ngeten. Moten-moten mereka ditusuk sehingga medal napa darah dugi hidungnya niku. Sampai mboten enten darah. Karena kalau ada darah kan akan merusak tubuh. Memang ngoten niku. Ilmune ngoten ya. Nah kalau ada darah kan merusak tubuh. Akhirnya ngoten darah ini kok didalakan sampai habis darahnya niku. Kemudian organ tubuh didalakan. Oh ternyata mereka sudah bisa jahit atau dibeleh atau disalap niku napa niku dibalsem direm apa rempah-rempatan niku ya. Malah dijahit malih, malah dibungkus dibungkus kalian niku. Kados papirus dibungkus. Nah saat ini tasih wonten. Bahkan di film nong ya, mumi niku gitu. Nah niku karena memang jasadnya ada sampai sekarang ada. Nah rasanya napa? Oh ternyata Gusti Allah memberikan kemampuan mereka untuk bisa mengawetkan jasad karena ketika Fir'aun tenggelam mata-mata ditemukan ten Itali niku wau dengan cara yang sekian ratus bahkan ribuan tahun niku ketemu nopo ditemukan DNA. Akhirnya mata-mata spekulasi kan wah iki Fir'aun dengan cara bagaimana DNA Fir'aun niki wau dipendet dicocokaken DNA Fir'aun sing di balut niku wae. Level sing tenggelam niku kan mboten mawi dibalut. Karena dinas dalam Al-Qur'an al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya sementara niki kemampuan mereka, ilmunya mereka dicocokaken ternyata sangat cocok DNA sehingga diyakini sing tenggelam ini Fir'aun yang ada dalam Al-Qur'an yang diabadikan dengan kalimat al-yauma nunajjika bi badanika niku. 1800. Dan itu terjadi 5000 sebelum Masehi. Nggih ewunan tahun ten laut. Nah niki keterangan ternyata di dalam Al-Qur'an barang-barang yang disebutkan termasuk jasad Fir'aun, termasuk Safina, niku sedikit demi sedikit terkuat dan ada buktinya. Termasuk juga kapal yang membawa Nabi Nuh dan umat yang diselamatkan oleh Allah. Oke, niki beberapa keterangan ngoten terkait ayat wa ayatul lahum anna hamalna. Wa inna sa'nugrikum fala sarikha lakum wa lahum yungqadun. Niki insyaallah dilajengaken minggu ngajeng mawon. Kula badhe bagiaken niki. Ngapunten. Tapi niki mboten niki sisa kula wingi namun gangsal amin. Oke, makin saged di fotokopi malih nggih. Niki al-azkar ma qabla salatil fajri. Zikir-zikir yang bisa kita baca sebelum sholat, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Niki maksud min Allah min Rasulillah. Niki
zikir yang sering dibaca. Misal dan Mekah Madinah ya. Dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Niku kan antara saderenge subuh niku kan wonten azan 2 kali. Ya kan? Nah, antara azan 2 kali niku napa sendiwaos? Sendiwaos di antara niki. Niki diambil dari kitab Nihayatul Zen ingkang diserat Syekh Nawawi Al-Bantani. Mantengan jenengan lek browsing ten internet, jangan tulis mawon azkar maqabla salatul fajr ini kan modal niki. Terus niki sangat masyhur dan terkenal dan niki banyak yang dibaca oleh ulama-ulama kita. Lek kita niki kan boten azan gitu. Salat boten azan. Nanti aja boten semua atau makan niku. Boten semua lek azan pertama niku boten azan subuh. Azan pertama niku azan sebagai pengingat sebentar lagi mau masuk subuh ngoten. Nah, dia lemot semurah murah-murah salat subuh qobliyah subuh suwe kok azan maneh. Nah, niku di antara 2 azan niku biasa niki sandiwaos. Ngoten mriki diserat azkar maqabla salatul fajr. Kalau salat subuh niku disebut Quran al-Fajri. Senaosa namun 2 rakaat, tapi salatnya itu lebih lama. Dan paling lama di antara 5 sholat niku nggih sholat subuh yang paling lama. Lah saderenge subuh niku disunahkan untuk membaca niki. Dan niki yang kemudian sering dibaca oleh Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah. Nah niki terserah panjenengan ping pinten. Niki diserat ping 100 mi amarah. Madeng-madeng ditutup fi kulli lafzatin abadan ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Niki saderenge azan diwaos kata-kata. Wis 100 kali atus 300 sampai azan. Nah, matun azan matun salat qobliyatul fajri atau qobliyatul subhi. Dan niku kan tasih pinten menit? 7 menit. 7 menit nggih. Dan Mekah mereka 20 menit nggih. Antara azan dengan iqamat niku 20 menit. Lah kita nggih antara azan kalian iqamat nggih antaranya 5 utawi 10 menit. Lah niki kita waos niki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'athi wa tarutu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tafadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi. Ini syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyitu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma a'tini imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza inda liqa wa manazila syuhada wa isa su'ada wa nasra al-a'da wa murafaqatal anbiya. Dan nggih atine napa nggih jenengan pados piyambak nggih dipoto diterjemahkan ya wonten nggih ya nggih. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda ufarroyi wa qallat khilati wa qasru amali dan ngantos wingking ini kita semonten. Nah niki kita baca ya. Kita baca misalnya wonten wekdal maling kita ulangi maling. Nah niki selain kita membaca zikir dan zikir itu dibaca oleh Kanjeng Nabi berarti mempunyai nilai lebih. Subhanalladzi la misal isa wa qala bi subhana man ta'attaba bil masi wa taqarram bi subhanalladzi la yastasbihu ilallah sampai Allahumma ja'alni nuran. Niki doa tahajud ya. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, wa nuran fi qabri dalam kuburku, wa nuran fi sam'i pendengaranku, wa nuran fi basari penglihatanku, pendengaran penglihatan, wa nuran fi sya'ri dalam rambutku, nuran fi basyari kulitku, wa nuran fi lahmi dagingku, nuran fi dami darahku, wa nuran fi idhami tulangku, wa nuran fi asabi jari-jariku, wa nuran min baini yadai
depanku, wa nurun fi khalfi belakangku, nurun yamini arah kanan, wa nurun an shimali arah kiri, nurun fi fawqi arah atas, wa nurun min tahti arah bawah, wa mazidni nurun wa atin nurun wa ja'alin nuran. Niki monggo saged diwaos. Niki ingkang diwaos kalian Kanjeng Nabi. Sebab niki hadis. Ya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ngoten maos ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Lan niki apa malih semakin pun melbesasi Sya'ban nggih. Di Sya'ban niku terus Kanjeng Nabi ya puluh kasruminan nas. Mungsu niku kadang lupa dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niku bulan yang Kanjeng Nabi paling sering berpuasa sunnah di dalamnya. Niku riwayatipun Umamah bin Zaid. Jadi Zaid bin Harisa putra angkat Kanjeng Nabi niku enggak ada yugo namanya Umamah. Niku Umamah, no, Usama niku termasuk panglima perang sing waktu wekdal diparingi kesempatan dados panglima perang niku yuswane nembe 19 tahun. Dados mlingkingen niku Sayyidina Ali, niku Sayyidina Umar dan niku Kanjeng Nabi memberikan kesempatan kepada Usama niku wau dados panglima perang. Usia 19 tahun. Nah niku sanjang ngeten, ya Rasulullah lam aroka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu fi syahri Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat panjenengan itu puasa melebihi puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah tersebut. Terus puasa yang paling sering Kanjeng Nabi melakukan itu ternyata puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan semua hari di bulan Sya'ban Kanjeng Nabi niku siap. Pada riwayat yang lainnya puasanya banyak di bulan Sya'ban dan meninggalkan beberapa hari mawon. Atau sih kula kalian jenengan kalau ingin di bulan Rejab sampun siap monggo dilajengaken di bulan Sya'ban. Sebab bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang Kanjeng Nabi, sehingga banyak kita niku diperintahkan sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi niku ternyata mandhap ten sasi Sya'ban. Nah, niku wonten malam namanya malam nisfu Sya'ban, termasuk wonten kejadian pengalian arah kiblat. Dan niku terjadi pada bulan Sya'ban. Ya kita mutakan juga kula jenengan putra putri kula jenengan sing sekirane kalau ingin niku nggak ada utang nggih yang diqadha. Nah niki mumpung tasik sasi Sya'ban. Saderenge ketekan bulan Ramadan. Nah niki matur ngoten kita waos iki kata-kata ya. Kata-kata sehingga niki satu kita niki nggih murid-muridaken malam di bulan Sya'ban, nomor kali zikir yang kita baca niki adalah zikir yang diwaos kalian Kanjeng Nabi. Pun nggih niki mohon saya sampaikan mugi wonten manfaat mulai wonten pertanyaan. Sikapnya nggih kita tutupkan di doa mungkin apa yang kula dengan hajat akan sedaya dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ma'rifati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bid-dini wal akhirah. Warzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa idaman malaikatal muqarrabin. Wa zidna 'ilman wa fahman wa qawlan wa fi'lan wa 'amalan. Sallimna ya Allah min abadid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma balighna fi rajab Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana waqdi hawaijana dunyawiyya wa ukhrawiyya wa fitna bi islahin niyyah ijai sayyidina Muhammad khairul bariyah wa ahli baitih bin zakiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولانا محمد البشير النذير السعد المؤمن بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun supi jenengan laminating ya. Nek mboten dilaminating niku rawan sobek, rawan icat, rawan rusak ya. Dengan laminating niki kula laminating. Nah, makin saged ditempel sih mboten icat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa